Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kita dapat bersama-sama memulai ibadah. Saya undang kita siapkan hati kita. Biarlah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Menikmati lawatan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk memuji meninggikan nama-Mu, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Mohon kuduskan layakan setiap kami. Kiranya Tuhan yang hadir melawat setiap kehidupan kami. Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwa, bawa setiap kami, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berada, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati hasil anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih menikmati kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Glory, haleluya. Segala puji, segala syukur kami hanya bagi-Mu, hanya bagi
kami agungkan namamu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. 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 Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau bersukacita bersama-sama. Kami mau mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Dia Allah yang mengasihi setiap kehidupan kita. Mari kita mau bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri
di hadapan taat domba, satu suara menyatakan kemuliaan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan kemuliaan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, karena hanya Dialah Raja di atas segala raja. Hanya Dialah yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Nama Tuhan selalu di tempat yang pertama di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari kita mau tetap lebih semangat lagi untuk mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu berlekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama
yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama, di tempat pertama, tempat pertama, tempat pertama, di tempat pertama. Haleluya, puji nama Tuhan. Nama Tuhan selalu ada di tempat pertama dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi, persoalan seberat apapun, percayalah kita tidak berjalan sendiri. Percayalah Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Dia Allah yang hidup, Allah yang selalu di dalam kehidupan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah penolong yang setia bagi setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia Allah yang telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia Allah yang telah mengorbankan dirinya menebus hidup kita karena kasih-Nya yang begitu besar bagi hidup kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
lebih sanggup Tuhan. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Bisa Kau Allah yang memulihkan setiap kami. Kami mau berserah, kami percaya kepadamu. Ku percaya hanya Yesus penolong yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau Allah penolong yang setia bagi kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Kau Allah selalu ada bagi kami. Kau Allah penolong yang setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Meskipun kita ibadah secara online, tapi kita sungguh percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang beribadah bersama keluarga di rumah, atau mungkin ada yang bekerja, ada mungkin juga yang beribadah bersama dengan keluarga-keluarga besar. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Bapak Saudara, situasi sekarang ini tentu membuat kita khawatir atau takut. Karena kita mendengar banyak berita-berita yang negatif di media sosial, pemberitaan di media-media cetak, ataupun di televisi. Bapak Saudara, kita jangan sampai dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran tersebut. Sebab apa? Sebab kita punya Tuhan yang besar. Kita tidak perlu membesar-besarkan masalah yang terjadi di sekitar kita pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Yang harus kita besarkan, yang harus kita agungkan adalah nama Tuhan kita. Sebab Tuhan kita lebih besar daripada apapun juga.
Bahkan firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, keluar dari zona nyaman. Bapak Saudara, setiap orang pasti senang kalau diberi kepastian. Tidak ada satu orang pun yang merasa nyaman ketika dia tahu tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian dalam hubungan, tidak ada kepastian dalam pekerjaan, tidak ada kepastian dalam masa depan, dan tidak ada kepastian di dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak pasti, tentu kita akan merasa gundah gulana. Tentu kita akan merasa mudah menyerah. Kita juga akan meragukan diri kita sendiri, terlebih lagi meragukan Tuhan. Bapak Saudara, saya ingat ketika saya dan istri saya masih berpacaran, istri saya sering bertanya kepada saya, "Bang, kapan kita menikah?" Begitu ya. Jadi dia tidak mau hubungan dalam kami, jadi dia tidak mau hubungan kami berdua hanya sekedar berpacaran sekian lama. Kapan kepastiannya akan menikah? Bapak Saudara, karena memang tidak ada orang yang senang ketika dia berhadapan dengan ketidakpastian. Satu hal yang harus kita pahami di dalam Yakobus pasal 4 dikatakan, "Hai kamu yang hari ini berkata, oh besok aku akan pergi ke kota anu. Aku akan melakukan ini. Dan aku akan tinggal sekian lama di kota itu." Firman Tuhan berkata, kamu tidak tahu tentang hidupmu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sebab sebagai manusia kita tidak punya kepastian. Hanya Tuhan yang punya pemahaman, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebab Dia yang mempunyai hidup kita dan Dia pencipta kita. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa memastikan segala sesuatu yang kita lakukan dan kita beranggap bahwa itu akan terjadi seperti yang kita inginkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa demikian. Kalau kita baca Alkitab, mari kita buka di dalam Kejadian pasal 12, Bapak Saudara. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 10. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Shikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di daerah itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannyalah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kita baca sampai ayat 9. Nah, Bapak Saudara, Abram adalah seorang tokoh yang besar di dalam Alkitab. Bahkan 3 agama monoteistik, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan Islam, menganggap Abraham sebagai bapa mereka. Bapa orang beriman. Saudara, kalau kita baca kisah tentang Abraham, saya sebut Abraham karena nanti nama Abram ini akan berubah menjadi Abraham. Bapak Saudara, kalau kita baca tadi, Abraham tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah daerah. Kalau sekarang itu dulu
Dulu daerah Mesopotamia, sekarang itu daerah Turki, Bapak Saudara. Jadi Abraham tinggal bersama keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya di sebuah daerah yang maju, daerah yang kaya raya. Dan saya percaya kalau kita belajar Alkitab itu dikatakan Abraham itu bukan keluarga yang miskin, Bapak Saudara. Abraham dibesarkan dalam sebuah keluarga yang kaya. Dan tadi jelas dikatakan ketika dia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan daerah kelahirannya, tempat di mana dia ada bersama dengan keluarganya pada waktu itu, mereka membawa ternak dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Orang-orang yang mereka peroleh di Haran itu berbicara tentang budak-budak mereka. Alkitab tidak menuliskan berapa jumlahnya, tapi dalam bentuk jamak, artinya banyak, Bapak Saudara. Abraham yang sudah mendapatkan kenyamanan di tempat dia berada pada waktu itu bersama orang tuanya di Haran, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada dia di dalam ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham sedang berada dalam sebuah situasi yang nyaman, Bapak Saudara, pada waktu itu di Haran. Tidak ada lagi yang dia perlukan. Kenapa? Karena di sekeliling dia ada orang tua, di sekeliling dia ada sanak saudara, dan dia punya harta benda yang melimpah-limpah. Bapak Saudara, saya ingat ketika saya menikah dengan istri saya, lalu saya tinggal di Surabaya. Orang tua saya masih ada di Kota Dumai, di Provinsi Riau. Banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus saya alami. Kalau dulu di rumah orang tua, saya tidak perlu bekerja karena apa? Karena kebutuhan saya dipenuhi oleh orang tua saya. Orang tua saya yang bekerja siang malam. Saya tidak perlu memikirkan membayar uang listrik. Karena apa? Orang tua saya setiap bulan pasti membayar tagihan listrik. Saya tidak perlu memikirkan uang transportasi saya. Karena orang tua saya pasti memberikan kepada saya. Bapak Saudara, ketika saya menikah dan saya berpisah dengan keluarga saya, ada banyak hal yang harus saya belajar bersama istri saya. Ketika kami tinggal di sebuah rumah di daerah Surabaya Utara, Bapak Saudara, saya lupa membayar tagihan listrik sehingga mati. Tengah malam mati dan tiba-tiba saya terbangun kepanasan karena tadinya lampu nyala, AC nyala. Karena listrik tidak dibayar, habis, Bapak Saudara, mati. Lalu kami kepanasan, saya bangun tengah malam. Selain itu, saya juga pernah lupa membayar tagihan air, Bapak Saudara. Sampai meteran itu, Bapak Saudara, dicabut dan saya dikenakan denda yang cukup besar untuk memasang kembali. Bukan karena saya tidak mau bayar, karena saya lupa waktunya membayar tagihan air. Terbiasa dengan zona nyaman di rumah saya, Bapak Saudara. Yang dulu saya tidak pernah memikirkan bayar ini dan bayar itu. Sekarang saya harus memikirkannya. Bapak Saudara, saya rasa tidak semua orang akan merasa senang ketika Tuhan memanggil dia seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan di sini, Abraham taat, Bapak Saudara. Ayat 4. Kejadian pasal 12 ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Usia Abraham 175 tahun. Ketika dia berumur 75 tahun, dia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan zona nyamannya, Bapak Saudara. Pergi kemana? Tidak tahu. Coba kita kembali dalam ayat 1. Dikatakan begini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum mendapat konfirmasi daerah atau kota apa yang harus dia tuju. Tempat apa yang diminta Tuhan untuk dia datangi, Bapak Saudara. Saya kira kalau kita pergi ke sebuah tempat yang tidak tahu dengan jelas tempat apa yang mau kita tuju, kita akan merasa stres, kita akan merasa depresi. Mau kemana gitu ya. Mungkin kalau Abraham hidup di zaman sekarang, orang akan nyanyi begini, mau dibawa kemana, begitu ya. Karena Tuhan bilang, ke tempat yang akan
Tuhan belum memberitahu Abraham tempat apa yang harus dituju Abraham, Bapak Saudara. Abraham tidak pernah tahu seperti apa daerah yang akan dia tempati. Yang Tuhan katakan, pergilah, tinggalkan tempat kelahiranmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4 tadi jelas Abraham taat. Bapak Saudara, karena memang apa? Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani mengatakan karena iman Abraham taat. Bapak Saudara, kadangkala apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita itu seringkali tidak masuk logika kita. Seringkali Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal kita. Tapi percayalah, ketika kita taat melakukannya, maka kita akan melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Hanya taat, Bapak Saudara, yang dipinta oleh Tuhan untuk kita lakukan. Karena apa? Karena seringkali Alkitab berkata juga bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Memang kita punya jalan yang sudah kita persiapkan, kita sudah punya rancangan yang kita sudah persiapkan dengan matang, yang telah kita susun. Tapi bisa jadi itu bukan rencana Tuhan, itu bukan rancangan Tuhan. Dan kita harus switch kembali. Kita harus mengatur kembali, menyesuaikan apa yang telah kita susun, apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita gumulkan, sesuai dengan rencana Tuhan, Bapak Saudara. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan rencana Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun atas kita. Sebaliknya, ketika kita ngotot melakukan sesuatu yang bukan rencana dan kehendak Tuhan, Bapak Saudara, saya percaya mungkin kita tiba di tempat itu. Mungkin kita bisa melakukannya. Tetapi ada konsekuensi, hukuman yang akan kita terima. Itu sebabnya, sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa taat itu membawa berkat. Bapak Saudara, apa tujuan Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman kita? Saya akan menjelaskan, saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita. Apa tujuan Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman? Karena bicara tentang zona nyaman itu zona yang sangat memuaskan dan menyenangkan bagi kita. Pengertian zona nyaman atau comfort zone itu bicara tentang tempat, situasi atau level yang nyaman dan menjadi pola dalam hidup kita. Situasi, tempat atau level yang nyaman dan menjadi pola dalam hidup kita. Segala sesuatu yang telah menjadi pola dalam hidup kita, itulah zona nyaman kita, Bapak Saudara. Sebagai contoh, saya kasih contoh zona nyaman yang negatif. Orang yang sudah terbiasa berbohong, itu menjadi zona nyamannya dia, Bapak Saudara. Karena itu sudah menjadi pola dia. Setiap hari berbohong, setiap saat berbohong bahkan. Dan dia tidak merasa bersalah. Itu sudah menjadi zona nyaman dia. Ada juga orang yang punya zona nyaman sebagai contoh. Gereja Tuhan. Selama ini kita ibadah di gedung gereja. Selama ini kita ibadah tatap muka. Tetapi Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 ini untuk kita keluar dari zona nyaman. Yang selama ini kita sibuk memikirkan gereja kita. Tapi sekarang kita harus memikirkan orang-orang lain di sekitar kita. Kita melakukan ibadah secara online. Bukan hanya dapat diakses atau memberkati jemaat saja. Tapi ini bisa dilihat, diakses dan memberkati orang-orang di luar sana. Bahkan sampai ke ujung bumi. Karena dapat diakses melalui internet. Kita harus bersusah payah, kita harus berjuang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Supaya apa? Ibadah online ini bisa berjalan dengan baik, Bapak Saudara. Dulu ketika kita ibadah tatap muka, kita tidak perlu memikirkan ini semua. Tapi sekarang kita harus kembali memikirkan cara supaya jemaat bisa beribadah secara online. Kita diminta keluar dari zona nyaman kita, Bapak Saudara. Nah, apa tujuan Tuhan? Yang pertama, di dalam ayat 2, tujuan Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman adalah Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tujuan Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman adalah supaya firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Supaya firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Bapak Saudara, Abraham tidak akan bisa menjadi bapak orang beriman kalau dia tidak keluar dari Haran. Kalau dia tidak keluar dari sanak saudaranya, tidak berpisah dengan orang tuanya. Dia tidak akan bisa disebut sebagai bapak orang beriman. Janji Tuhan supaya Abraham menjadi berkat tidak akan tergenapi kalau Abraham ngotot dan tidak mau taat kepada Tuhan, Bapak Saudara. Kadangkala Tuhan itu sudah membentuk kita, mendesain kita untuk sebuah tujuan yang lebih besar daripada apa yang kita miliki sekarang ini. Kadangkala kita sudah merasa, aku sudah menjadi seorang pelayan Tuhan. Aku sudah rajin beribadah. Aku sudah rajin memberikan persembahan, memberikan persepuluhan. Aku sudah rajin melakukan kebaikan. Mungkin kita merasa itu sudah cukup. Ketika kita merasa cukup dan kita merasa tidak perlu lagi berbuat lebih, maka kita sedang terkurung dalam zona nyaman tadi, Bapak Saudara. Dan ingat, zona nyaman memang menyenangkan tapi belum tentu benar. Zona nyaman itu menyenangkan, Bapak Saudara, tapi belum tentu benar. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Ketika kita merasa sudah cukup, Bapak Saudara, dengan kerohanian kita sekarang ini, kita sedang berada di zona nyaman. Dan ingat, iblis menggunakan zona nyaman itu justru untuk menjatuhkan kita. Orang yang berada terkungkung dalam zona nyaman, maka dia tidak akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia merasa it's enough. Ini sudah cukup. Tuhan tidak mau anak-anaknya seperti itu, Saudara. Tuhan mau kita bertumbuh dari hari ke hari. Khususnya dalam iman kita. Manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari, Saudara. Artinya Tuhan ingin kita bertumbuh setiap hari. Jangan berhenti di zona nyaman kita. Kita harus mau membayar harga. Kita harus mau taat kepada Tuhan. Untuk dipakai Tuhan. Untuk diperlengkapi Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Sebab kita nggak tahu, Bapak Saudara. Kita nggak tahu seberapa besar pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan tahu hanya ketika kita mau taat kepada Tuhan. Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, menjadi bangsa yang besar. Dia memiliki banyak keturunan. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, Bapak Saudara, kata firman Tuhan. Syaratnya apa? Dia harus keluar dari zona nyamannya. Dia harus taat kepada Tuhan. Supaya firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Bapak Saudara, apa firman Tuhan yang ingin digenapi olehnya dalam hidup Anda dan saya? Mungkin sekarang kita merasa firman Tuhan belum tergenapi dalam hidup kita. Coba kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kita berada dalam zona nyaman. Kita tidak mau berbuat sesuatu yang lebih. Bahkan ketika Tuhan meminta kita pun untuk melakukannya, kita masih mencari alasan dan kita menolaknya. Bapak Saudara, pandemi COVID-19 ini membuat kita keluar dari zona nyaman kita selama ini. Selama ini mungkin kita asik dengan pekerjaan kita. Ketika saya mengalami sakit, Bapak Saudara, saya terpapar COVID-19 bulan lalu, Bapak Saudara. Saya isoman di rumah dengan istri saya. Memang saya tidak mengalami gejala yang sangat berat, tapi istri saya mengalaminya. Di situ, Bapak Saudara, ketika saya dan istri saya isoman dan istri saya mengalami sakit yang luar biasa. Berhari-hari dia tidak bisa tidur. Saya pun tidak bisa tidur, Bapak Saudara. Kenapa? Karena istri saya nggak bisa tidur. Karena kami satu, gitu ya. Jadi istri nggak bisa tidur, suami pun tidak bisa tidur. Sedikit dia bergerak, saya terbangun, Bapak Saudara. Saya berjaga-jaga sepanjang malam. Tapi di situ saya berpikir begini, itu menjadi retret pribadi kami. Retret berdua gitu ya. Artinya apa? Ya kami kembali sering bertemu, bisa berkomunikasi, saling tolong menolong. Bapak Saudara, kami bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Kasih kami semakin bertumbuh satu dengan yang lain. Lewat kebersamaan kami. Kurang lebih 2 minggu ketika kami diisolasi mandiri di apartemen kami, Bapak Saudara. Jadi saya rasa ini saatnya kita keluar dari zona nyaman kita, Bapak Saudara. Supaya apa? Rencana Tuhan, firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Dan kita harus taat seperti yang dilakukan oleh Abraham. Yang kedua, apa tujuan Tuhan? Meminta kita keluar dari zona nyaman. Membuat kita seolah-olah jalan ke dalam ketidakpastian.
Yang kedua, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 12 tadi, ayat 6 sampai ayat 8, saya baca. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Syikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Alasan atau tujuan yang kedua, Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman kita adalah supaya iman kita bertumbuh. Tadi saya sudah jelaskan bahwa saudara, orang yang berada dalam zona nyaman merasa sudah cukup, dia tidak akan punya semangat untuk maju, semangat untuk berubah. Karena apa? Memang tidak mudah untuk melakukan perubahan Bapak Saudara. Ketika kita ada dalam posisi yang enak dan kita mau melangkah lagi, kita akan merasa kesulitan karena ada penyesuaian yang harus kita lakukan. Ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Ada upaya, ada usaha yang harus kita keluarkan Bapak Saudara. Dan kita seringkali mungkin memilih, ya sudahlah, kita stay tune aja gitu ya. Kita tetap di sini aja, nggak usah lagi mau apa lagi. Dan ketika kita merasa bahwa kita sudah cukup Bapak Saudara, kita tidak akan pernah maju. Demikian juga dengan kerohanian kita, iman kita tidak akan bisa bertumbuh. Ketika Abraham tinggal bersama dengan orang tuanya Bapak Saudara, dia merasa semuanya sudah dipenuhi oleh keluarganya dan dia tidak perlu berusaha. Tapi di sini dia harus berjalan sendiri, mengelilingi, mencari tempat di mana Tuhan ingin menempatkan dia. Dan masalahnya ternyata di situ sudah ada orang Kanaan. Abraham menjadi pendatang, dulu dia mungkin menjadi tuan tanah di daerahnya. Sekarang dia menjadi pendatang di tanah Kanaan. Bapak Saudara, tidak mudah bagi Abraham, tapi dia taat. Dengan begitu dia belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Dia sekarang tidak boleh lagi santai-santai. Dia harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mencari tempat, lalu Tuhan menampakkan diri kepada dia. Lalu di sana Tuhan pun berfirman kepada dia. Dikuatkan oleh Tuhan. Imannya bertumbuh, Bapak Saudara. Janji Tuhan tentang penggenapan akan diberikannya keturunan kepada Abraham diulangi Tuhan terus menerus Bapak Saudara. Sehingga iman Abraham bertumbuh. Itu sebabnya Abraham memiliki iman. Meskipun dia tidak punya dasar untuk percaya, Alkitab berkata dia tetap percaya. Iman Abraham bertumbuh Bapak Saudara ketika dia keluar dari zona nyamannya. Saya percaya ketika Tuhan pun memanggil kita saat ini keluar dari zona nyaman kita Bapak Saudara. Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Iman kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita belajar dari Abraham untuk mau taat terhadap panggilan Tuhan. Saya percaya kita punya Allah yang baik. Dia tidak pernah memberikan sesuatu untuk mencelakakan kita, Bapak Saudara. Tidak pernah. Bapa di dunia ini mungkin bisa melakukan itu, tapi Bapa kita di surga tidak mungkin. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan karakternya, bertentangan dengan atributnya yang adalah kasih, maha adil. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang ini kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Saya percaya itu semuanya atas izin Tuhan dan Tuhan yang berdaulat atas itu semuanya. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit sekarang ini, mari ambil waktu untuk dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami proses dari Tuhan supaya iman saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin selama ini banyak hal-hal yang menjadi pola hidup kita yang membuat kita nyaman, yang membuat kita tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang membuat kita tidak mau berusaha lebih lagi di dalam Tuhan. Bapak Saudara, ini saatnya kita merenungkan kembali apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari jangan pernah mengeluh. Saya percaya ketika Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, Petrus berkata itu semuanya bertujuan untuk menguji kemurnian iman kita. Tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi kita. Jangan memperbesar-besarkan masalah yang terjadi di sekitar kita. Yang harus kita besarkan adalah Tuhan kita saja. Kalau kita membesar-besarkan masalah, pergumulan yang kita hadapi, Bapak Saudara, kita akan mudah menyerah. Bahkan kita pun mulai meragukan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Betapa malangnya hidup kita ketika kita meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita beribadah secara online, biar ini semuanya pun membuat kita semakin cinta Tuhan. Bapak Saudara, bukti ketaatan kita kepada Tuhan adalah
ketika kita pada saat-saat ini mengikuti ibadah online dengan tertib dan teratur. Itu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ketaatan kita juga kepada pemerintah. Itu sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih, karena ketaatan lahir dari iman yang sejati di dalam Tuhan. Saya berdoa bagi kita semuanya untuk kita tetap bertumbuh dalam iman kita. Bapak Saudara, kalau Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman kita pada saat ini untuk sesuatu yang lebih besar lagi, yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita, mari kita memilih untuk taat. Jadi kita sudah merenungkan hari ini, tujuan Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman kita adalah yang pertama, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, untuk menumbuhkan iman kita. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dan kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Mari saya mengundang kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami mendengarkannya secara online, tapi kami percaya kami semua diberkati dan dipulihkan oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami, memulihkan setiap kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami mungkin yang ada mengalami sakit, khususnya terpapar COVID-19, kami berdoa kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan kesehatan kami supaya kami bisa melakukan aktivitas kami kembali dengan baik, berkumpul bersama dengan keluarga kami. Terlebih lagi kami bisa melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Makasih Bapak, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus yang menguatkan mereka semuanya, yang mengangkat setiap ketakutan dan kekhawatiran itu supaya setiap jemaat Tuhan tetap memiliki damai sejahtera, sukacita, dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan semua yang terjadi ini atas izin Tuhan, dan itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Kalau kami saat ini ditegur, biar kami dengan rendah hati mau menerimanya. Sebab teguran itu manis bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami. Ketika kami jalan dalam ketidakpastian, tapi kami punya satu hal yang pasti, yaitu Tuhan menyertai kami. Tuhan, ajari kami supaya kami tidak terkungkung dalam zona nyaman kami. Kami merasa puas, kami merasa cukup dengan apa yang ada pada kami. Khususnya tentang kerohanian kami Tuhan. Supaya kami tetap mau bertumbuh, kami tetap berbuah, melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya, kami pulang selesai ibadah ini, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan. Kita naikkan pujian, penyertaan-Mu sempurna. Rancangan Tuhan penuh damai di dalam hidup kita. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walaupun tengah badai.
Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti katakan penyertaan-Mu sempurna, oh penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Yesus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul di dalam menghadapi segala kesulitan, penderitaan, dan beban-beban di dalam hidup ini. Engkau yang turut bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Walaupun kami menghadapi lembah kekelaman, kami berada di bayang-bayang maut, tapi kami tidak takut, sebab Yesus Tuhan adalah gembala kami yang menjamin hidup kami, yang memelihara kami. Tongkat dan gadamu itu yang memberikan kami penghiburan. Hati kami tetap kuat dan tetap melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Walaupun sidang jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing, tapi kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan jamaah-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkan kami. Bahkan yang sakit sekalipun, Tuhan yang sanggup sembuhkan. Yang mengalami masalah, persoalan dalam ekonomi, kesulitan di dalam pekerjaan dan rumah tangga yang bermasalah, Tuhan yang sanggup memberikan kami jalan keluar. Kami cakap menanggung segala sesuatu, dan kami berkemenangan oleh kuat kuasa-Mu. Kami tetap menyerahkan gereja kami GPP Siloam Pondok Chandra, Tuhan yang menjadi kepala atas gereja ini, memimpin dan terus menuntun kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai dan urapi hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan pada pagi hari ini sebagai WL, singer, tim musik, hamba-Mu Bapak Yosua Sibarani yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Biar Tuhan meteraikan itu dalam hati kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam kesehatan, kekuatan, beri kami umur panjang. Tuhan curahkan damai sejahtera, sukacita, kerukunan dan keharmonisan ada dalam setiap rumah tangga kami. Usaha pekerjaan, mata pencaharian, karir dan juga studi anak-anak kami. Tuhan yang tolong kami menjadi orang-orang yang beruntung, berhasil dalam segala hal, diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, limpahi negara kami dengan damai sejahtera Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar akibat pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Kedepannya semakin maju, bangkit dari segala keterpurukan baik ekonomi kami. Tuhan yang memulihkan segala sesuatunya. Kami berdoa buat Bapak Jokowi sebagai presiden, pemimpin tertinggi di bangsa ini.
Tuhan limpahi hamba-Mu ini dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, pikiran yang tenang, pikiran yang terang, untuk memikirkan segala sesuatunya. Keputusan-keputusan yang diambil juga, itu semua berasal dari kehendak Tuhan untuk pemulihan dan kebangkitan bangsa kami. Menteri-menteri yang ada, baik dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, Tuhan yang tetap menolong mereka. Kami menyerahkan buat saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID ini, Tuhan yang berikan mereka semangat yang baru supaya tidak putus asa, supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dokter juru rawat, Tuhan yang lindungi mereka supaya mereka bisa merawat dengan baik. Fasilitas-fasilitas kesehatan juga Tuhan, supaya tidak habis Tuhan, tapi cukup sehingga bisa menolong saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit, dan juga saudara-saudara kami yang isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan tetap tolong supaya mereka tidak lemah, tidak putus asa, tapi tetap kuat menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kota Surabaya, Sidoarjo dan Pondok Chandra ini, Tuhan yang tetap sertai, Tuhan yang tolong, aman, sentosa, supaya kami juga bisa bebas beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami, supaya COVID-19 ini juga cepat berlalu, kami bisa hidup normal, bisa beribadah secara tatap muka bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, dan juga seluruh sidang jemaat-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tetap mohon berkat Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas kami semua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus kita diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, Bapak Ibu, saya sampaikan pengumuman untuk minggu depan. Kita juga masih ibadah secara online. Saya mengharapkan Bapak Ibu tetap semangat dan mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengikuti ibadah walaupun secara online tapi dengan antusias, saya percaya kita juga akan mengalami dan merasakan kuasa dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Ibadah youth juga tetap secara online dan juga ibadah sekolah minggu. Persembahan ibadah dan juga perpuluhan kas pembangunan, Bapak Ibu bisa transfer di rekening, nanti akan tampil di layar televisi atau layar HP Bapak Ibu, bisa ditransfer dan diberi penjelasan apakah itu untuk ibadah atau persembahan ibadah, perpuluhan atau kas pembangunan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, tetap jalankan protokol kesehatan, hidup di dalam sukacita dan semangat supaya imun kita juga tetap baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.